Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Miracle dimanapun kalian berada, kembali lagi kita bertemu bersama Miracle Podcast Manbuleleng. Kreativitas, integritas, prestasi tak terbatas. Sahabat Miracle, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Haji Muhammad Nurholik dan tim penilai atau asesor Badan Akreditasi Nasional Provinsi Bali, Bapak Dr. Andes Iwayan Timbal MPD dan Bapak Dr. Iketut Sudarsana SAG MPDH. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos. Sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri ke sahabat Miracle. Ya, terima kasih. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada podcast Manbuleleng. Tadi nyebut Miracle itu saya juga nggak tahu apa Miracle itu ya. Nama podcastnya ya? Iya, nama podcast. Oke, terima kasih. Saya sudah dihadirkan di sini selaku ketua komite ya, yang banyak terlibat di dalam pengembangan sekolah di sini. Dan selanjutnya saya juga berterima kasih dan bangga kepada sekolah ini memiliki podcast, dan saya berharap podcastnya terus dikembangkan dan selalu muncul berita-berita yang update, yang baru tentang perkembangan sekolah, karena itu sangat membantu sekali untuk perkembangan sekolah, terutama yang menyangkut kemajuan sekolah bisa diakses oleh seluruh masyarakat, terutama anak-anak yang mau masuk di Mandiri. Oke. Mungkin kita menyampaikan beberapa pertanyaan Pak ya, yang nanti Bapak jawab. Bagaimana kesan Bapak dengan adanya Miracle Podcast ini? Nah, itu tadi. Jadi saya dari dulu sangat menunggu. Saya sudah mengikuti podcast itu sudah lama, ya kan, sudah lama. Dan favorit saya mengikuti podcastnya Alif Bata. Tidak banyak orang yang tahu. Ternyata kita punya anak muda. Ini yang patut kalian tiru. Anak muda yang namanya Alif Bata. Itu mendunia sekali. Podcastnya sampai hari ini kalau nggak salah hampir 6 juta pengikutnya gitu kan. Dia memiliki skill gitar, kan, keahlian dalam gitar. Tapi saya tidak di situnya gitu kan. Cuman saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah lama dan berharap sekolah Manbuleleng punya. Ternyata harapan saya sudah dijawab. Manbuleleng punya podcast sendiri, dan saya berterima kasih sudah dapat diundang di sini, kan gitu. Saya juga nggak tahu di sini saya berbicara tentang apa ya, tergantung nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kan gitu. Ya, silakan. Kita lanjut Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah diwawancarai oleh tim asesor? Mungkin bisa diceritakan secara singkat. Oh iya, jadi kehadiran saya di sini tadi dikasih tahu oleh kepala sekolah kemarin sore agar hadir ke sekolah ini karena ada penilaian tentang akreditasi sekolah oleh asesor. Makanya hari ini datang. Tadi saya sudah diwawancarai beberapa persoalan yang berkaitan dengan komite. Komite adalah organisasi orang tua yang dipilih oleh orang tua dan dimahamalai oleh orang tua untuk terlibat di dalam pengembangan sekolah ini. Kayak apa sekolah ini, kan gitu. Nah, nanti orang tua bisa komunikasi dengan komite. Itu kan gitu. Ini tugas saya seperti itu. Dan beberapa pertanyaan yaitu hal yang menonjol adalah peran komite, terutama yang menyangkut stabilitas proses belajar mengajar di sini. Dan saya sampaikan
selama saya terlibat hampir berapa tahunnya, 3, 6, 8 tahun di sini berproses dengan baik. Diawali dengan katakanlah dengan proses itu kita hampir setiap tahun mengalami pertumbuhan dan peningkatan prestasi. Itu saya sampaikan, dan prestasi itu bisa kita lihat di MAN ini, ada yang di kantor dan di ruangan khusus kan gitu, prestasi apa saja. Tetapi yang saya sangat banggakan adalah prestasi yang bisa saya lihat dan saya rasakan, anak-anak Alia di sini itu tamatannya bagi yang melanjutkan itu hampir di semua perguruan tinggi favorit. Ada 2 anak yang di UGM, luar biasa kan? Luar biasa. Itu diterima di UGM itu luar biasa. Ada di Brawijaya banyak. Ya. Itu tahun ini Pak? Dari tahun lama sudah berproses terus itu. Tahun ini ada yang di Brawijaya, ada yang masih di UGM kan gitu. Kemudian di UNUD, di UNUD ya, bahkan di Udayana kita punya link. Saya sebagai ketua komite, sebagai pelaku perikanan, kita punya link. Dan hampir di setiap tahun di Udayana itu dikirim mahasiswa Udayana ke tempat perusahaan saya untuk magang, bahkan penelitian. Nah, ini bentuk daripada sebuah kemajuan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Jadi sekolah kita sudah tidak perlu diragukan lagi. Bagi orang tua yang menyekolahkan di sekolah ini jangan ragu, ya kan? Tinggal kemauan orang tuanya, tinggal kemauan anaknya, nanti mau melanjutkan kemana. Asal kan gitu, belajar dengan baik, penuh disiplin, ya kan? Kembangkan kreativitasnya kemana saja silakan. Dan harapan saya suatu saat nanti MAN Buleleng salah satu nanti, saya nggak tahu kapan, ada yang bisa melanjutkan di luar negeri. Amin. Itu menjadi impian saya sebagai ketua komite. Bangga kan? Oke, tos komite. Ayo. Kita lanjut lagi Pak. Ini pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri. Bagaimana harapan Bapak untuk MAN Buleleng setelah diakreditasi? Saya berharap akan menjadi lebih maju lagi, karena akreditasi itu sebuah laporan dan penilaian sejauh mana kita ini sudah berada, sekolah kita ini sudah berada di mana, artinya prestasinya, bahkan gedung-gedungnya, guru-gurunya, ya kan, semuanya harus dipersiapkan ke yang lebih baik. Nah, akreditasi ini menentukan kita ada di mana. Katakan ibarat angka itu 10, umpamanya kita ini berada di angka 8, kita harus mengejar 8,1. Barangkali seperti itu. Mungkin kalau mengejar ke 9 kan berat. 8,1. Nah, saya sebagai komite harus tahu untuk meningkat 8,1 ini apa yang harus dikerjakan. Ya kan? Nah, dan menurut saya tinggal sedikit sekali. Ibarat kita melukis itu tinggal sedikit sekali untuk mencapai puncak prestasi itu tinggal sedikit. Apa yang sedikit itu? Adalah disiplin anak dan orang tua itu. Kalau di sekolah saya kontrol, artinya seluruh guru, kepala sekolah, pegawai semuanya saya selalu kontrol, ya kan? Tapi di orang tua yang menyebar begitu banyak, seberapa jauh tingkat disiplin orang tua bisa mengontrol anaknya, orang tua sadar akan kewajiban haknya terhadap sekolah ini. Saya pikir kalau itu nanti terus dibangun, insya Allah kita akan selalu bisa berprestasi yang lebih baik. Butuh kerjasama antar. Otomatis itu kerjasama itu otomatis. Ya. Selamat datang di podcast kami, Pak. Ya, selamat siang. Miracle Podcast merupakan media informasi sekaligus fasilitas penunjang untuk mengembangkan bakat public speaking siswa. Jadi kita di sini akan berbincang-bincang mengenai akreditasi.
kami akan memberikan beberapa pertanyaan yang nantinya akan Bapak jawab. Iya. Yang pertama, sebagai asesor tentunya Bapak sudah mendatangi banyak sekolah atau madrasah. Menurut Bapak, kriteria lembaga atau sekolah yang ideal di mata asesor itu bagaimana, Pak? Oke, asesor ini ditugaskan dari Bank Provinsi Bali. Itu kriteria asesor lumayan betul-betul agak sulit, sehingga banyak yang nggak lolos jadi asesor. Lalu pertanyaan tadi, sekolah atau madrasah bagaimana yang ideal? Tentu memenuhi, kalau itu akreditasi ada 4 komponen. Satu komponen mutu lulusan, ini yang menjadi goal prioritas. Yang kedua komponen pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas. Yang ketiga mutu guru, dan yang keempat komponen manajemen sekolah atau madrasah. Ini yang harus dipenuhi. Lalu selama akreditasi, inilah yang datanya digali. Bisa melalui telah dokumen, bisa dengan wawancara, dan observasi termasuk angket. Seperti itu, dok. Ya. Lalu kemudian menurut Bapak sebenarnya lembaga atau sekolah yang baik itu apa dinilai dari sisi fasilitas, apa dari segi yang lainnya? Ya, dari segi lainnya itu banyak. Seperti tadi kan Pak komponen mencakup luas itu, termasuk fasilitas masuk di sana. Bagaimana kepala madrasah atau sekolah memanajemen sarana yang ada. Untuk segala sarana mulai dari luas tanah, ya macam-macam banyak. 4 komponen itu inti yang tadi, ya termasuk sarana, termasuk siswa, termasuk komite orang tua, semuanya itu sangat luas. Ya, itu kalau di tingkat MA maupun SMA itu ada 35 butir. 35 butir itu memenuhi semua kriteria untuk akreditasi. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Iwayatino MPD atas kesediaan Bapak hadir di Miracle Podcast Manggulane kali ini. Sebelum kita mulai podcastnya, saya minta sedikit motivasi dari Bapak untuk berjalannya ke depannya podcast kita kali ini. Oke, ini ide kreatif sangat bagus bagi anak-anak. Ini diteruskan segala kegiatan, apalagi yang kegiatannya jarang, itu silahkan diunggah, ya, direkam seperti itu, sehingga itu menjadi dokumen madrasah yang sangat penting. Seperti akreditasi kan 5 tahun sekali, ya, betapa pentingnya gitu, ya. Tahun depan 2 tahun akan ketemu lagi dengan akreditasi, ya, seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan lain juga, prestasi-prestasi seperti itu, silahkan ya diupload supaya masyarakat lebih tahu dengan kondisi madrasah negeri Buleleng. Kira-kira itu ya. Silahkan. Saya mau minta saran untuk persiapan ke perguruan tinggi, Pak. Ke perguruan tinggi tentu yang menentukan itu bakat minat pribadi, ya, untuk meniti karir kan. Nah, nanti bakat minat masing-masing siswa itu ada secara pribadi. Lalu ini harus dikomunikasikan dengan guru BK, karena di sana ada bimbingan karir dengan bakat minat masing-masing individu berbeda-beda. Kemana itu akan diarahkan oleh guru BK. Itu disesuaikan juga dengan hasil prestasi belajar siswanya. Walaupun bakat minatnya ke A, kalau prestasinya ke B, nah kemana diarahkan oleh guru BK, ya. Sehingga nanti betul-betul anak-anak sesuai bakat minat, di jurusan yang dipilih sesuai, sehingga nanti hasil karirnya, ya, menindaklanjuti untuk ke perguruan tinggi pas, sehingga ya lebih lulus nanti bisa berprestasi.
Baik sahabat Miracle, demikian tadi wawancara kita dengan tim asesor atau penilai dari Badan Akreditasi Nasional Provinsi Bali. Tentunya kita sangat senang dan menjadi suatu kehormatan bagi podcast kami. Terima kasih Bapak. Iya, kembali adik-adik. Semangat ya. Iya Pak. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Jadi Bapak, Miracle Podcast merupakan media informasi sekaligus fasilitas penunjang untuk mengembangkan bakat public speaking bagi siswa. Baik Bapak, sebagai asesor, tentunya Bapak sudah mendatangi banyak sekali sekolah madrasah aliyah maupun sekolah SMA. Dan menurut Bapak, kriteria lembaga atau sekolah yang ideal itu di mata asesor itu sebagaimana? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya kalau untuk visitasi madrasah ini baru pertama kali lakukan. Sebelumnya adalah sekolah-sekolah umum, baik itu sekolah dasar, SMP maupun SMA. Jadi ini madrasah baru pertama kali. Nah, kalau pertanyaannya adalah yang ideal, jadi tentu adalah sekolah yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Saya kira untuk Man Buleleng ini sudah memenuhi kriteria itu, dan tambahannya bahkan di sini kan visinya adalah Islami, artinya bahwa tidak hanya pengetahuan saja yang dipupuk dan tidak hanya juga keterampilan, tapi juga bagaimana mengembangkan karakter siswa untuk menjadi pribadi-pribadi yang Islami. Dan ini adalah nilai tambah yang luar biasa, karena bagaimanapun juga saat ini generasi muda kita itu sudah ya tergerus dalam aspek moralitas, dan mudah-mudahan Man Buleleng ini mampu untuk menjembatani bagaimana nanti lulusan-lulusan dan termasuk juga generasi muda yang lain bisa lebih Islami lah, sesuai dengan temanya. Baik Bapak, lalu kemudian sebenarnya menurut Bapak lembaga atau sekolah yang baik itu apa dilihat dari sisi fasilitas saja atau bisa dilihat dari berbagai sisi lainnya? Ya, tentu kalau sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu untuk meluluskan atau menelurkan alumni yang memiliki kemampuan baik itu kognitif, afektif maupun psikomotor. Nah, berkaitan dengan fasilitas, tentu fasilitas adalah salah satu pendukung untuk mencapai itu. Selain fasilitas, tentu ada kualitas, baik itu kualitas SDM guru dan tenaga pendidikannya, dan termasuk kualitas untuk siswanya. Jadi kalau seandainya ini bisa menjadi kombinasi yang baik, apakah itu sarana prasarana, kemudian SDM guru, tenaga pendidik, siswa, kurikulum pembelajaran, kemudian termasuk juga pembiayaan, karena bagaimanapun juga pembiayaan ini juga penting untuk mendukung segala aktivitas yang ada di madrasah ini. Jadi tentu kalau itu terkombinasi dengan baik, ya harapannya lulusannya juga akan menjadi baik. Gitu. Ya Bapak. Nah, terima kasih Bapak. Dr. Iketut Sudarsana SAG MPDH. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak hari ini di dalam podcast kita. Namun sebelum saya tutup, saya ingin meminta sedikit motivasi dari Bapak untuk podcast kita ke depannya. Ya, ini sebenarnya podcast yang baik untuk bisa melatih adik-adik siswa madrasah Man Buleleng ini. Jadi ke depan tentu secara ruangan mungkin lebih kedap suara, kemudian dari segi lighting mungkin lebih tajam ke pembicaranya, dan bagian dari
sebuah podcast itu kan komunikasi dua arah antara penanya dan yang ditanya, dan sebisa mungkin kemudian itu dilakukan secara natural. Gitu. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Untuk tambahan, saya mau minta saran untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, Pak. Nah, untuk ke perguruan tinggi tentu adik-adik sekalian itu harus melihat program studi apa yang akan dipilih, dan pastikan bahwa program studi yang dipilih itu adalah sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi jangan kemudian memilih suatu program studi itu berdasarkan atas ajakan atau perintah dari orang tua. Dan ketika pemilihan ini, lihat dulu program studi itu. Sumpamanya lulusannya, profil lulusannya itu akan menjadi apa. Jadi bagaimanapun juga nanti ke depannya kita akan mencari sebuah pekerjaan atau menciptakan sebuah pekerjaan. Maka penting bagi kita untuk melihat profil lulusan dari program studi ini apa. Dan informasi itu kan ada di dalam websitenya. Jadi perguruan tinggi yang baik adalah perguruan tinggi yang memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat untuk bisa mengenali program studi mereka, kemudian bisa mendapatkan akses yang tentu yang mudah. Jadi sekarang kan banyak sekali perguruan tinggi Islam yang baik, gitu ya, bermutu. Apakah itu UIN, apakah itu IAIN, apakah itu selain. Jadi pilihan teman-teman adik-adik di Manduleleng ini sebenarnya sangat luas sekali, tidak hanya di perguruan tinggi umum, tapi juga ada di perguruan tinggi keagamaan Islam, apakah itu negeri atau swasta. Demikian. Baik sahabat Miracle, demikian tadi wawancara kita untuk hari ini. Tentunya kita sangat senang dan menjadi suatu kehormatan bagi podcast kami. Terima kasih Bapak dan terima kasih atas perhatian sahabat Miracle. Miracle Podcast Manduleleng, kreativitas, integritas, prestasi tak terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.